sebenarnya posisi Presiden Trump sekarang itu kan sedang mencari exit strategi. Ya. Cari jalan untuk bisa keluar secara terhormat. Ya. Tidak dianggap kalah atau kewalahan. Blokade Selat Hormuz, kemudian nuklir, terus kemudian perang dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita petik pelajaran? Pertempuran bisa berhenti, tapi peperangan berlanjut. Baik, selamat datang di podcast Relasi, Regulasi, dan Aspirasi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang juga hangat tapi belum juga tuntas. Apalagi kalau bukan perang Iran versus Amerika dan Israel. Beberapa waktu lalu sudah terjadi perundingan antara Amerika dan Iran di Pakistan. Dan dari pertemuan-pertemuan itu belum jelas terjadinya kesepakatan antara dua negara tersebut. Sehingga kemudian tentu saja kita perlu mengupdate sejauh mana perkembangan perang antara Iran dan Amerika. Dan tentu untuk membahas ini saya sudah mengundang pakar pengamat politik luar negeri Bang Pitan Daslani. Apa kabar Bang Pitan? Baik, senang sekali bisa berada di studio Relasi. Mantap. Iya, dengan saya Sukri Bang Pitan. Jadi kita akan mengupdate kira-kira Bang Pitan ini kan sering kali saya lihat di podcast, di TV, talk show berbicara tentang politik luar negeri, terutama terkait dengan perang Iran dan Amerika. Dan Bang Pitan mungkin bisa ngasih ke kami insight tentang apa kondisi terbaru dari perang di Iran ini dan blokade Selat Hormuz, Bang. Betul. Begini. Jadi perang Israel tambah Amerika melawan Iran itu, upaya perdamaiannya itu terjadi di tahap pertama itu adalah Oman yang menjadi Oman negara yang ingin mendamaikan ingin mendamaikan. Itu bertemu di Oman, bertemu di Jenewa, balik lagi ke Oman, mentok. Lalu di tahap kedua Pakistan ambil alih. Sebenarnya itu ada 4 negara sebetulnya, Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Pakistan yang menginisiasinya, tetapi kemudian Pakistan yang dipilih sebagai juru damai. Kemudian ketemu kemarin Wapres Amerika bawa delegasi datang sana, ketemu di Islamabad, tapi mentok juga di situ. Mentoknya itu kenapa? Karena menurut Wapres Amerika JD Vance itu delegasi Iran itu tidak pada posisi untuk mengambil keputusan. Menurut Wapres. Kalau padahal delegasi Iran waktu itu adalah Ketua Parlemen Bagher Ghalibaf tambah Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan kelompok para senior official. Nah, kalau Ketua Parlemen dan Menteri Luar Negeri tidak pada posisi untuk mengambil keputusan, berarti keputusannya itu harus diserahkan kepada pemimpin tertinggi, Ayatollah Mojtaba Khomeini. Nah, masalahnya kan Mojtaba Khomeini ini tidak pernah muncul di publik selama ini. Hanya satu kali dia pada 10 Maret itu keluarkan pernyataan tertulis, dibacakan di stasiun-stasiun televisi. Hanya itu. Nah, di pernyataan tertulis itu Khomeini berikan 3 tuntutan dan 3 ultimatum. 3 tuntutannya itu adalah pertama, Amerika harus cabut semua pasukan dari negara-negara Arab. Ada 52.000 pasukan harus dicabut keluar dari negara-negara Arab. Yang kedua, Amerika harus cabut semua sanksi ekonomi. Dan yang ketiga adalah Amerika harus bayar ganti rugi $500 miliar sebagai dampak dari perang. Nah, setelah Mojtaba kasih ultimatum itu, maka situasi menjadi panas. Kemudian yang mentok juga tidak bisa dicapai kesepakatan. Akhirnya ketika Pakistan mengambil alih itu, mereka bertemu di Islamabad. Itu delegasi yang dipimpin oleh JD Vance dan delegasi yang dipimpin oleh Bagher Ghalibaf ketemu, tapi mentok juga kan, tidak bisa dicapai kesepakatan. Apa yang terjadi? Waktu itu Amerika mengajukan 15 tuntutan, Iran mengajukan 10. 15-10 pertama nih ya. Nah, terus mentok. Karena mentok, Pakistan berusaha lagi, Panglima Militer Pakistan bolak-balik ke Iran. Lalu di tahap yang kedua adalah Amerika ajukan 9. Artinya turun nih dari 15 turun jadi 9. Iran naikkan menjadi 14. Iran malah naik menjadi 14 tuntutan. Mentok lagi. Nah, karena mentok, maka tahap terakhir kemarin itu adalah Amerika bilang begini, Menlu Marco Rubio bilang begini,
ini kalau kita langsung bicara detail, ini susah kita cari titik temu. Detail maksudnya permintaan masing-masing gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita bicara itu, tentukan dulu topik apa yang kita mau bicara. Betul. Kita sepakati dulu topik apa yang mau kita bicarakan. Itu yang kita bahas, dan Amerika mengajukan 1 halaman draft MOU yang berisi 14 topik yang akan dibahas. 14 Jadi topik, okay. Tadi yang di proses pertama dan kedua itu langsung ke detailnya, sekarang mundur lagi bicara topiknya saja ini dulu. Ada 14 topik yang harus kita diskusikan 14 topik yang itu yang harus dibahas itu ya. Dari 14 itu yang terpenting, Amerika menuntut supaya Iran menghentikan semua program pengayaan nuklirnya. Kemudian Iran harus membuka itu Selat Hormuz, gitu. Dan pengembangan senjata nuklirnya itu, pengayaan uranium itu Amerika minta supaya moratorium selama 20 tahun. Selama 20 tahun. 20 tahun. Ya, majukan itu dan menghentikan bantuan kepada proksinya di Lebanon, dan Syria, Hezbollah. Nah, tuntutannya begitu ini, tetapi Amerika bilang kalau ini Iran setuju, maka Amerika akan mengangkat sebagian sanksi, yang diterapkan sejak 2015. Itu lebih dari 30.000 objek ekonomi Iran itu dikenai sanksi. Kemudian lebih dari 700 BUMN, perusahaan swasta dan pengusaha Iran itu asetnya diblokir semua di luar negeri. Nah itu Trump bilang begini, kalau Hormuz dibuka, Trump akan mencairkan 20 miliar dolar. 20 miliar dolar ke Iran. Dari aset itu. Total yang diblokir total asetnya 120 miliar dolar. Total seluruh aset Iran di luar negeri ada 120 miliar dolar. Itu tersebar di banyak negara. Nah, dari berbagai negara termasuk Luxembourg, Korea Selatan, Irak, Cina, negara-negara Eropa lainnya itu tersebar. Tapi angka paling besar itu di Bank Cina, 20 miliar dolar. 20 miliar dolar. Di Amerika sendiri ada berapa? Hanya 2 miliar dolar di Amerika. Miliar. Jadi Trump waktu bilang kalau Iran buka Selat Hormuz, dia akan lepas 20 miliar dolar. Itu yang dia maksudkan adalah itu aset yang ada di Cina, bukan ada di Amerika. Begitu. Makanya ini kan dia akan mau ketemu hari Rabu malam besok, itu kan Presiden Air Force One mendarat di Beijing. Besok Trump akan ketemu Xi Jinping. Trump akan ketemu Xi Jinping untuk mendorong itu dicairkan gitu. Ini pertama mereka itu akan berniat membentuk Joint Trade Commission dan Joint Investment Commission. Jadi ada komite bersama untuk perdagangan dan komite bersama untuk investasi. Nah, tetapi kalau Trump bilang dia mau kasih merilis 20 miliar dolar, ya tentu ini duitnya yang di Bank Cina ini. Dia pengen. Jadi kalau dia minta, dia akan minta Xi Jinping, kamu tolong tekan itu Iran supaya dia buka gitu. Nanti kalau dia ini kita kasih lah kompensasi 20 miliar dolar itu. Itu yang dia mau kasih. Tapi pagi-pagi Iran udah nggak mau terima. Iran bilang bukan itu maksud kita. Maksud kita adalah perang harus berhenti secara total. Dan harus ada jaminan bahwa di kemudian hari Iran tidak akan diserang lagi oleh Amerika ataupun Israel. Nah, jaminan itu yang tidak ada di dalam 14 butir MOU itu. Makanya karena tidak ada jaminan itu, maka Iran bertahan. Jadi setelah Trump majukan usul itu hari Minggu kemarin, Iran majukan balasannya, mengcounter itu semua. Jadi pada saat ini kondisinya adalah tidak ada perubahan dari tahap pertama sampai tahap sekarang, mentok, jalan buntu. Sampai hari ini berarti masih jalan buntu. Jalan buntu kenapa? Karena yang dibicarakan ini masalah yang sangat krusial. Iran tidak mau nuklir itu dibahas. Nuklir tidak mau dibahas. Iran tidak mau dibahas. Jadi dia pakai bahasa diplomatik. Dia bilang, kita bahas berbagai topik lain. Yang ini kita parkir dulu, kesampingkan dulu. Ya, itu maksudnya. Nah, di dalam 14 butir MOU itu yang diajukan oleh Amerika, itu dikatakan bahwa dalam tempo 30 hari, topik-topik yang disetujui itu akan dibahas detailnya di Jenewa. Itu keinginannya seperti itu. Nah, masalahnya adalah hari ini berita terakhir itu siang ini adalah Iran menolak semua permintaan Amerika itu. 14 itu ditolak? Ditolak semua sama Iran. Mentok lagi berarti? Berarti mentok lagi. Nah, jadi orang tanya, terus kalau mentok, apakah Amerika akan bisa
menyerang kembali? Ya tidak bisa. Tidak bisa? Enggak, Amerika tidak bisa serang. Tapi katanya Amerika sudah, tentara daratnya sudah ke sana. Kalau dia menyerang Iran, dia akan menyalahi undang-undangnya sendiri. Undang-undang di Amerika sendiri dilanggar. Apa undang-undangnya itu, Bang? Yang ada yang disebut War Powers Resolution 1973. Oke. Itu menentukan bahwa presiden bisa dengan kekuasaan sebagai presiden, dia bisa membawa pasukan Amerika itu ke daerah perang. Oke. Tapi hanya bisa selama 60 hari. 60 hari. Setelah itu dia harus laporkan ke Kongres. Oke. Nah, lalu dikasih waktu 30 hari lagi untuk tarik pasukan. Jadi kalau sekarang dia tidak bisa perang lagi. Nah, sekarang ini sudah lebih dari 3 bulan. Kita sudah berada dalam posisi 30 hari ini. Oke, udah lewat berarti. Udah lewat itu. Jadi 60 harinya. Jadi secara undang-undang, Presiden Amerika tidak bisa memerintahkan untuk perang lagi. Tidak bisa mengeluarkan rudal lagi ke Iran. Tidak bisa, kan dia melanggar aturan ini. Kecuali adalah tiba-tiba Kongres memberikan approval untuk melakukan itu. Karena DPR dan Senat Amerika itu kan dikuasai oleh Partai Republik. Partainya Trump kan begitu kan. Nah, tapi kalau semena-mena begitu kan berarti dia melanggar aturannya sendiri. Pasti masyarakat, rakyat pasti akan semakin besar karena situasi politik di Amerika juga sudah memanas terkait dengan perang ini kan. Betul. Apalagi aktor-aktor besar segala macam. Artinya pada posisi ini walaupun negosiasi sedang deadlock, Trump tidak bisa melakukan penyerangan kepada Iran. Nggak bisa. Tidak bisa. Tapi mungkin Israelnya mungkin bisa saja kalau Israelnya. Nah, begini kita harus perhatikan pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tadi pagi. Ya. Jadi Netanyahu katakan bahwa selama Iran masih punya fasilitas nuklir, maka perang ini belum berakhir. Oke. Itu artinya apa? Secara undang-undang Amerika dibatasi oleh War Powers Act itu sehingga tidak bisa melakukan penyerangan baru tanpa persetujuan Kongres. Tetapi ketika dalam kondisi begitu, perkiraan saya Israel yang akan masuk lagi. Israel yang akan menyerang. Israel akan masuk karena tidak dibatasi undang-undang manapun di sana. Dia akan masuk lagi untuk menyerang semua pusat nuklir Iran yang masih ada. Karena kalau dari foto satelit itu ternyata waktu Presiden Trump katakan sudah hancur semua fasilitas nuklir Iran, ternyata tidak begitu. Ternyata tidak demikian. Artinya bahwa ke depan ini akan ada potensi perang, tapi tidak lahirnya dari Amerika. Karena ada keterbatasan undang-undang. Potensi perang akan datangnya dari Israel. Makanya negosiasi antara Amerika dengan Iran agak alot. Karena Iran tahu situasi konstitusi di Amerika. Betul. Iran tahu. Makanya dia berani naikkan tuntutannya dari 10 jadi 14. Kemudian dia bilang siapa yang lewat Selat Hormuz kalau tanpa izin daripada Garda Revolusi akan ditenggelamkan. Artinya Iran pintar juga ngelihat peluang ini. Pintar sekali dia. Luar biasa. Tapi jadi pertanyaan saya tadi yang soal Cina. Kan orang menganggap bahwa Cina ini adalah negara yang dekat dengan Iran. Ya misalkan kayak ada isu kemarin sebelum Amerika menyerang, beberapa Herculesnya China membawa senjata ke sana, memberikan bantuan agar Iran memperkuat dirinya. Nah sekarang abang bilang tadi ada 20 miliar dolar di bank Cina. Kenapa harus nunggu Amerika untuk Cina mencairkan untuk Iran? Padahal mereka dikenal atau diketahui orang sebagai negara yang dekat dengan Iran. Jangankan di bank Cina, di bank di kita juga tidak gampang kan bisa tarik duit sebesar itu kan. Apalagi di bank di Cina gitu kan. Ini kan 120 miliar dolar itu jumlah terbesar itu ada di bank Cina, bank negara di Cina. Gitu. Nah, kenapa jadi di sini kan orang beranggapan Cina akan bantu all out berdiri di belakang Iran. Itu kemauan kita, tapi bukan kemauan Cina. Itu persepsi kita. Itu persepsi kita, bukan persepsi Cina. Confirmation bias lah. Begitu. Kenapa begini? Begini penjelasannya. Gimana? 2024 itu nilai perdagangan Cina dengan Iran itu 9 miliar dolar. Oke, 9 miliar dolar. Ya, 2025 turun jadi di bawah 7 miliar dolar. Turun ya. Karena sejak Juni tahun lalu kan Israel sudah menyerang. Jadi turun itu. Jadi 2025 itu nilai perdagangan Cina dengan Iran turun jadi kurang dari 7 miliar dolar. Sekarang kita lihat angkanya. Nilai perdagangan Cina dengan Amerika itu pada periode yang sama itu 700 miliar dolar. 700 miliar dolar. 700 miliar dolar. Dibandingkan dengan ini hanya kurang dari 7 miliar dolar. Nilai perdagangan Cina dengan sekutu Amerika di Eropa itu 600 miliar dolar. Nilai perdagangan Cina dengan 5 negara sekutu Amerika di Asia yaitu Korea Selatan, Jepang, Filipina, Vietnam, dan Thailand itu adalah 500 miliar dolar. Nilai perdagangan Cina dengan negara-negara Afrika yang sekutu Amerika itu 225 miliar dolar. Artinya negara-negara jadi kalau digabung
$2 triliun. $2 triliun perdagangan Cina Perdagangan dengan negara-negara di Amerika luar dan Iran. sekutunya. Dengan Amerika dan sekutunya. Ya, kalau nilai perdagangan sebesar itu dibanding dengan perdagangan yang di bawah $7 miliar, tidak mungkin Cina mau korbankan itu. Cina punya kepentingan dengan Amerika juga. Jadi selain nilai perdagangan $700 miliar itu, Cina punya kepentingan. Kenapa? Karena Cina ini adalah sumber daripada rare earth, tanah jarang terbesar. Padahal ada 12 komponen daripada rare earth itu atau tanah jarang itu yang digunakan mulai dari elektronik sampai buat senjata, sampai buat peluru kendali, bom segala macam, butuh bahan baku yang dari Cina begitu besar. Amerika butuh ini. Gitu. Jadi ini adalah kunci kartu asnya Cina gitu. Nah, jadi di samping $20 miliar tadi, stok rare earth-nya Cina yang begitu besar itu adalah itu yang memberikan posisi tawar Cina begitu tinggi terhadap Amerika, karena Amerika butuh dia. Industri persenjataan Amerika itu butuh 12 komponen ini kan begitu. Nah, Cina yang punya itu. Nah, sehingga ketika Trump nanti bertemu dengan Xi Jinping, yang topik yang akan dibicarakan itu apa? Kalau yang saya baca begini, pertama mereka akan baca untuk bagaimana caranya mengamankan perdagangan yang nilainya sebesar ini. Nah, karena Cina punya posisi tawar yang lebih tinggi dari Amerika di dalam bidang supply 12 komponen rare earth ini, Cina bisa pakai ini untuk menekan Amerika supaya jangan naikkan tarif. Itu dua. Yang ketiga. Nah, yang berikut lagi ada begini. Cina akan minta kepada Presiden Trump supaya sanksi yang diterapkan oleh Departemen Keuangan Amerika terhadap 5 perusahaan petrokimia di Cina itu supaya diangkat. Karena Amerika memberikan sanksi kepada 5 perusahaan petrokimia di Cina karena membeli minyak dari Iran, langsung disanksi itu. Nah, tapi di Cina itu sudah ada peraturan, undang-undang malah, bahwa perusahaan-perusahaan seperti ini wajib melawan. Jadi sanksi Amerika itu tidak diakui oleh Cina karena sudah ada undang-undangnya. Undang-undang yang melawan sanksi yang diterapkan oleh negara lain. Sehingga ini yang akan dibahas Trump, karena di mata Trump 5 perusahaan ini adalah mereka ini menyuplai hampir seperempat daripada minyak mentah minyak ke Cina kan. Nah, jadi mereka dikenakan sanksi, tapi pemerintah Cina mendukungnya. Jadi pasti mereka akan cari jalan keluar bagaimana. Udah, nggak usah bicara ini, angkat saja supaya saya kasih kamu 12 komponen rare earth yang lebih bagus, industri senjata kamu bisa jalan. Kira-kira begitu nanti jalannya. Jadi Hormuz dibahas tidak? Tentu Hormuz akan dibahas. Tetapi tujuan Amerika dengan Cina akan bertemu, yaitu buka itu Hormuz. Buka Hormuz itu. Kenapa? Kalau tidak dibuka kan semua rugi. Bukan saja itu, Iran juga rugi kalau tidak dibuka, kan dia nggak bisa ekspor. 85% APBN-nya Iran itu berasal dari ekspor minyak. Nah, sekarang Hormuz itu diblokir oleh Garda Revolusi. Tujuannya adalah supaya Arab Saudi, Kuwait, Irak, Uni Arab Emirat, Bahrain dan Qatar tidak bisa bawa minyak keluar karena mereka ini sekutu Amerika. Jadi harus lewat Selat Hormuz, diblokir situ. Tetapi karena diblokir di situ, Amerika blokir di luarnya di Laut Oman. Sehingga semua kapal baik negara ini dari pelabuhan-pelabuhan Iran tidak ada yang bisa keluar, diblokir. Jadi blokade dihadapi dengan blokade juga. Blokade dihadapi dengan blokade. Makanya kepentingan nanti Cina dengan Amerika adalah Cina akan diminta supaya Iran angkat blokade itu, supaya Amerika juga angkat blokadenya. Nah, kalau dua blokade itu angkat, ya aman lah itu. Karena di PBB saat ini sedang bergulir resolusi untuk membuka Selat Hormuz. Resolusi itu dimajukan oleh Bahrain. Bahrain memajukan resolusi itu. Pertama, permintaan Bahrain adalah supaya negara-negara yang kapalnya tersandra di situ, ada mungkin 1.000 lebih kapal yang tersandra di dalam itu, boleh membawa kapal perang untuk mengawalnya keluar. Nah, itu diblokir sama Cina, diblokir sama Rusia. Lalu Bahrain merevisi resolusi itu di Dewan Keamanan PBB, didukung oleh Arab Saudi dan negara-negara Arab yang lainnya, mengatakan kalau kapal perang tidak bisa masuk, minta otorisasi dari Dewan Keamanan PBB supaya Iran tidak boleh tembak apabila kapal-kapal ini boleh keluar.
diblokir juga sama Rusia dan Cina. Diblokir juga sama Rusia dan Cina. Nah, yang menarik begini, 9 Mei kemarin itu kan peringatan Victory Day. Ya. Kemenangan Rusia atas Nazi Jerman di Perang Dunia. Setelah Presiden Putin pidato, beliau kasih konferensi pers itu, berbicara kepada media itu, dia katakan bahwa Rusia tidak yakin bahwa Iran itu berniat membangun senjata nuklir. Terbalik dari keyakinan Amerika, terbalik dari tuduhan Israel. Karena Iran itu diserang karena dianggap sedang mengembangkan senjata nuklir. Tapi Putin kemarin katakan Rusia tidak yakin, Bu. Jadi Iran punya nuklir itu ditujukan untuk keperluan damai. Nah sekarang kan orang bicara begini, ada 440 kg uranium Iran yang diperkaya sampai 60% ke atas, dan kalau bisa naik sampai 90% bisa menghasilkan 11 bom nuklir. Itu yang orang takut. Nah, uranium Iran bukan hanya 440, ada lebih dari 20.000 kilogram gitu. Jadi ini yang membuat banyak negara ketakutan, khawatir dan takut. Begitu. Oke, jadi tapi bicara lagi tadi soal Cina, artinya sebenarnya konflik di Iran ini kan banyak orang beranggapan tadi yang saya tanyakan bahwa Cina ini adalah sahabat dekatnya Iran gitu ya, sahabat dekatnya Iran. Tapi kelihatannya Cina sedang memainkan peran juga. Betul. Karena sebelum perang dengan Iran, Amerika ini kan sempat ramai memberlakukan perang tarif. Betul. Dan terutama perang tarif tertingginya juga terhadap Cina. Betul. Ya kan? Apakah kemudian kalau Abang lihat apakah Cina ini akan memainkan perannya agar oke, saya bantu Anda untuk soal Iran, tapi tarif saya jangan Anda berlakukan seperti itu. Apa gitu maksudnya? Akan larinya ke sana. Kalau soal dagang itu jangan kita ngajarin Cina. Lebih jago ya, lebih jago itu seperti mengajarkan ikan berenang kan. Artinya itu akan dibahas dong dalam pertemuan nanti antara Trump dan Xi Jinping. Jadi Xi Jinping itu punya posisi tawar yang tinggi sekali sekarang. Betul. Tinggi sekali. Kalau kemarin mungkin mereka saling ngotot karena posisinya sama, sekarang Amerika yang mau datang. Dan Xi Jinping ini adalah tokoh di dunia ini yang berada pada posisi yang paling kuat untuk bisa mempengaruhi Iran dan Amerika Serikat. Iya. Tidak ada negara lain. Hanya dia yang paling kuat. Xi Jinping kalau misalkan tokoh paling berpengaruh di dunia saat ini, Xi Jinping kayaknya Bang ya. Betul. Karena dia bisa memainkan peran dia di Amerika dan peran dia di Iran. Betul. Kalau Presiden Putin kan masih sibuk dengan Ukraina. Ya. Tapi Xi Jinping aman-aman dia ada perang. Dia aman. Kan begitu. Jadi dia pada posisi yang sangat kuat, posisi tawarnya sangat tinggi. Dia bisa bicara kepada Iran, dia bisa bicara kepada Amerika. Begitu. Bahkan dia bisa tekan Amerika karena dia punya posisi tawar dengan tanah jarang itu. 12 chemical yang dibutuhkan untuk industri senjata Amerika. Itu bahan bakunya dari Cina. Jadi itu kuat sekali posisi Jinping. Makanya saya sejak awal sudah katakan, kita berharap nanti pertemuan tanggal 14 Mei antara Xi Jinping dengan Donald Trump itu bisa memberikan jalan baru untuk mendamaikan buka itu Selat Hormuz. Lalu orang tanya, apakah perang ini akan berhasil, akan berhenti? Begini, pertempuran bisa berhenti, tapi peperangan berlanjut. Pertempuran berhenti, peperangan berlanjut. Apa maksudnya? Nah, pertempuran itu kan ketika tentara dengan tentara saling tembak. Tapi perang itu bisa berlangsung di bidang ekonomi, di bidang intelijen, bisa di bidang. Jadi pertempuran antara tentara saling serang rudal, tentara saling tembak berhenti bisa. Bisa, tapi peperangan tidak, karena perang perdagangan ini masih terus berlanjut. Jadi akan ada perang ekonomi. Bahkan Amerika itu Menteri Keuangannya Scott Bessent katakan di tahap sekarang ini adalah, kalau tahap pertama itu Amerika melancarkan Operation Epic Fury. Sekarang dia menjadi Operation Economic Fury. Sekarang begitu. Itu dimulai dengan blokade Selat Hormuz. Kemudian nanti hasil pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping seperti apa. Nah, itu dia bermainkan situ. Tujuannya adalah menekan sekuat-kuatnya supaya pemerintah Iran itu jadi lumpuh. Itu tujuan Amerika, untuk melumpuhkan pemerintahnya. Begitu. Jadi kalau pemerintahnya dilumpuhkan, harapan Amerika adalah rakyat akan mengamuk karena banyak layanan sosial tidak tersalurkan lagi, sehingga rakyat akan merontak untuk meminta terjadi pergantian pemerintahan. Amerika berharapnya begitu, gitu. Tapi Iran ini kan sangat sulit ditaklukkan, karena dia pertama secara pertahanan. Sistem pertahanan Iran itu adalah mosaic defense. Mosaic defense. Apa itu? Mosaic defense itu adalah sistem pertahanan itu adalah terdiri dari berbagai kepingan kekuatan yang tersebar di berbagai wilayah dan berbagai lapisan, sehingga kalau kepala ularnya diremukan, badan dan ekornya tetap hidup. Itu sebabnya
Ayatollah Ali Khamenei dibombardir meninggal, tapi seluruh kekuatan angkatan bersenjata tetap ada. Militansinya luar biasa. Tapi bagaimana kepemimpinan Iran hari ini? Nah ini masalah. Jadi begini, memang persoalan pertanyaan. Kalau sebelumnya kan Ayatollah Khomeini yang sangat berperan, hari ini? Pertanyaan terbesar adalah Mojtaba Khamenei ini berada di mana? Ini tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu Mojtaba Khamenei berada di mana. Yang saya tahu itu adalah 10 Maret dia keluarkan pernyataan tertulis dibacakan di stasiun televisi. Nah, kemudian minggu lalu Presiden Masoud Pezeshkian katakan dia sudah ketemu dengan Mojtaba Khamenei, tapi hasil pertemuannya seperti apa tidak ada yang tahu. Jadi apakah betul dia ketemu atau itu rekayasa juga kita nggak tahu. Tapi saat ini yang paling berpengaruh adalah Ahmad Fahidi. Karena Ahmad Fahidi itu adalah Komandan Garda Revolusi. Panglima TNI-nya. Panglima tentaranya itu. Dia yang sangat berpengaruh sekarang, Ahmad Fahidi ini. Nah, ada presiden, tapi presiden itu tidak cukup kuat pengaruhnya untuk bisa mengendalikan. Nah, sementara yang lebih kuat posisinya itu adalah Baghar Ghalibaf. Ini adalah ketua parlemen yang yang kemarin datang di negosiasi. Ya, betul. Dia itu ketua parlemen dan mantan komandan Garda Revolusi. Oh, di mantan panglimanya. Mantan panglima Garda Revolusi. Oke. Nah, sekarang dia di parlemen. Nah, jadi Garda Revolusi berada di bawah kendali Ahmad Fahidi yang sangat kuat gitu. Jadi ini parlemennya juga militan sekali. IRGC juga militan. Sehingga diplomasi Iran itu jadi kacau karena Menlu umumkan bahwa Selat Hormuz sekarang dibuka untuk semua negara-negara yang bersahabat dengan Iran. Ternyata masih ditembak juga. Habis Menlu bicara begitu, langsung media-media Iran serang Menlunya. Kenapa harus bicara seperti itu? Begitu. Jadi justru media Iran serang pernyataan Menlu itu. Nah, Menlu secara diplomasi punya bahasa diplomasi dengan tujuan tertentu. Tapi tentara kan tidak diajar untuk berdiplomasi. Tidak ada bahasa diplomasi dalam tentara. Tentara diajar untuk membunuh kan? Untuk berhadapan dengan musuh. Jadi antara diplomasi Iran dengan langkah dan kemauan Garda Revolusi tidak klop. Abang mau mengabarkan bahwa situasi kepemimpinan di Iran sedang kacau atau sedang terpecah? Pernyataan daripada dari Presiden Masoud Pezeshkian, dia katakan setelah katanya ketemu dengan Mojtaba Khamenei, dia katakan bahwa pemerintahan Iran tetap kokoh. Dia katakan begitu. Nah, meskipun berbagai analis Barat itu mengatakan bahwa ini sudah kocar-kacir di sana, kita tidak tahu ini siapa yang pegang komando, kita tidak tahu. Tapi yang saya tahu, yang paling berpengaruh saat ini adalah Komandan Panglima Garda Revolusi. Karena dia yang pegang pasukan untuk membela negara. Dia yang berperan apakah ini tetap ditembak atau ditahan? Dia, Ahmad Fahidi ini. Nah, itu yang sekarang terjadi. Di samping dia juga di backup sama ketua parlemen yang mantan komandan Garda Revolusi juga. Jadi ini membuat politik Iran itu menjadi politik yang mengedepankan pendekatan militer, sehingga upaya diplomasi itu menemui jalan buntu. Gitu. Karena kalau diplomasi kan orang harus cari win-win solution. Cari titik temunya bagaimana. Betul. Tapi kalau tentara kan nggak begitu. Nggak bisa. Menghadapi musuh yang sudah siap mau tembak kita, pilihannya hanya dua. Kita tembak dia atau dia tembak kita, kan begitu. Betul. Jadi militer Iran itu tidak mau berspekulasi. Dia dianggap bahwa ini Amerika harus kita habisin, hanya begitu pemikirannya. Nah, jadi Menlu juga kesulitan ini. Bagaimana mau berdiplomasi? Gimana caranya berdiplomasi sementara tentaranya militan sekali ini, tentaranya tidak mau berhenti perang. Menlu ingin secepatnya reda, kan begitu. Berarti Bang, dengan adanya perang Iran, Amerika dan Israel ini juga perkembangan menunggu pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump. Itu sangat ini yang terdekat. Jadi setelah 14-15 Mei ini pertemuan ini. 14-15 Mei di Beijing. Di Beijing. Setelah pertemuan 14-15 Mei di Beijing ini, kita baru bisa tahu kemana arahnya. Kemana arahnya ini? Apakah Cina akan membujuk atau menekan Iran untuk buka Selat Hormuz dengan kompensasi 20 miliar dolar yang sudah ada di Bank Cina, apakah akan ke situ, gitu, atau ada cara lain, kita belum tahu. Tapi harapan satu-satunya hanya Xi Jinping yang bisa bicara sama Iran untuk lepas itu, karena Amerika bicara kan nggak mempan, Eropa bicara nggak mempan. Betul. Hanya Xi Jinping. Kenapa? Karena 27 Maret 2021 itu
China dan Iran sudah menandatangani perjanjian kemitraan strategis. Dalam perjanjian kemitraan strategis itu, China komit untuk investasi $400 billion, $400 miliar selama 25 tahun di Iran untuk infrastruktur, telekomunikasi, energi dan segala macam. Nah, tapi sejauh ini yang direalisasi kurang dari 1%. Gitu. Baru 1% dari 20 billion US dollar. Iya, dari $400 miliar itu kurang dari 1% yang direalisasi Iran. Jadi kepentingan Iran adalah dia ingin tarik masuk ini $400 miliar investasi. Itu kepentingan Iran. Nah, karena dia punya kepentingan begitu tinggi, maka dia mau mendengar Cina. Gitu. Jadi Cina berada pada posisi yang sangat bagus. Cina akan bilang, saya akan realisasi investasi ini. Tapi kamu dengar saya dong. Aman dulu supaya saya bisa investasi. Kalau kacau kan saya nggak bisa investasi. Itu kartu yang akan Cina mainkan. Kartu trufnya Cina ada di situ. Gitu. Jadi dia untuk Iran. Ya, jadi dia bisa mempengaruhi Cina bukan karena dia paksa, tapi karena dia tahu ada nilai ekonominya. Ada nilai ekonomi. Iran punya kebutuhan untuk menarik $400 miliar itu. Selain 20 miliar dolar yang akan dicairkan janjinya Trump. Jadi dua ini menjadi kartu trufnya Cina untuk bisa sodorkan. Nah, kalau ini dia sodorkan, Iran akan terima kan? Karena kepentingan Iran kan dia lagi butuh $400 miliar dari Cina, kan begitu. Jadi itu bukan karena dipaksa, karena memang ada janji ekonomi, ada perjanjian dan ada kebutuhan dari pihak Iran. Gitu. Apalagi perang ini kan banyak infrastruktur rusak. Nah, jadi kalau ini $400 miliar ini bisa direalisasi, kan ini bisa termasuk rekonstruksi segala. Betul. Kan seperti itu. Nah, bagi itu yang Cina bisa ini. Kalau Trump, memang gaya Trump itu kan kombatif, ingin taklukkan orang ini. Ingin selalu di atas angin. Selalu di atas angin. Nggak bisa. Kalah, walaupun dia kalah tetap harus berada di atas angin kalahnya. Sebenarnya posisi Presiden Trump sekarang itu kan sedang mencari exit strategi. Cari jalan untuk bisa keluar secara terhormat, tidak dianggap kalah ataupun kewalahan, kan begitu. Itu dia ingin cari. Nah, kebetulan memang undang-undangnya tidak mengizinkan untuk dia lanjutkan perang kan. Jadi dia akan cari macam-macam upaya supaya. Dan Cina menjadi salah satu kartunya Amerika untuk mendinginkan Iran. Jadi tapi Presiden Trump punya harapan besar bahwa Cina bisa berperan untuk mendinginkan ini. Tapi bukan sebagai mediator. Bukan sebagai mediator. Cina tidak akan mau sebagai mediator, kan dia berada di atas angin. Gitu. Dia nggak mau turun jadi mediator. Nggak mau, betul. Dan kemudian Cina punya kartu truf Amerika. Dia punya kartu truf Amerika. Tarif dagang, kemudian itu tanah jarang itu. 12 komponen tanah jarang itu yang diperlukan untuk elektronik dan industri persenjataan Amerika. Bahan bakunya dari sini. Berarti kita tinggal menunggu bagaimana sikap Xi Jinping atas permintaan Amerika dan bagaimana sikap Xi Jinping terhadap Iran. Jadi pada situasi sekarang kita harus katakan bahwa Presiden Cina, Mr. Xi Jinping adalah satu-satunya tokoh yang punya kapasitas untuk bisa bicara sama Trump dan didengar, dan bicara dengan Iran dan didengar. Hanya Xi Jinping. Hanya Xi Jinping. Ya, kita lihat bagaimana nanti pertemuan di hari Rabu antara Trump dan Xi Jinping. Tapi Bang, dari semua peristiwa yang kita diskusikan ini, tentu kita berada di Indonesia nih, Bang. Dari peristiwa ini, Selat Hormuz, blokade Selat Hormuz, kemudian nuklir, terus kemudian perang dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita petik pelajaran? Nah, ini bagus. Apa pelajaran yang bisa kita petik bagi Indonesia ke depan misalkan? Ini bagus, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi memang ramai sekali di Indonesia ini, semua orang kasih komentar macam-macam. Tetapi yang lebih penting bukan mengomentari perang, tapi gimana Indonesianya nih ke depan? Apa yang kita dapat kan manfaatnya, pelajaran apa? Begini, saya mau katakan begini. Nuklir Iran itu ada sejarahnya. 8 Desember 1953, Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower berdiri di podium sidang umum PBB dan mengumumkan program baru yang namanya Atom for Peace. Atom for Peace. Itu programnya Amerika. Nah, itu pada tahun 1953. 1955 itu mulai digulirkan program itu. Lalu 1957 untuk merealisasikan Atom for Peace itu, maka didirikanlah International Atomic Energy Agency. Itu cikal bakalnya itu dari pidato Eisenhower. Itu pasca Perang Dunia Kedua ya. Nah, jadi 1957 baru berdiri International Atomic Energy Agency yang melakukan inspeksi pengayaan uranium di seluruh dunia. Nah, sekarang
tujuan didirikan International Atomic Energy Agency itu adalah karena sesuai dengan konsepnya Eisenhower waktu itu adalah semua negara yang punya bahan nuklir dipul di satu tempat di bawah International Atomic Energy Agency, lalu diolah menjadi untuk 3 bidang. Pertama untuk kedokteran, kedua untuk pertanian, yang ketiga untuk listrik. Itulah tujuan utama didirikan International Atomic Energy Agency. Itu tujuan. Tapi makin kemari makin melenceng kan, makin melenceng sehingga jadi tidak jelas lagi. 15 laporan dari International Atomic Energy Agency itu yang menyebabkan Israel menyerang Iran, kemudian Amerika menyerang Iran. Nah, pelajaran apa yang kita mau tarik di situ? Begini, dulu Amerika yang mengajar Iran untuk mengerti apa artinya pengayaan uranium. Gitu. Banyak mahasiswa Iran dikirim ke MIT di Amerika belajar segala macam. Amerika yang ngajar ini. Amerika yang ngajar mereka Iran ini. Tapi sekarang jadi bumerang. Senjata makan tuan kan. Amerika yang ngajar tapi jadi bumerang. Artinya apa? Indonesia hati-hati. Negara yang dulu bersahabat, gitu. Sekarang jadi bermusuhan kan kita lihat. Iya. Kita hati-hati. Jangan pernah kita percaya bahwa negara-negara yang saat ini bersahabat dengan Indonesia akan selama-lamanya bersahabat dengan kita. Bukan berarti dia tidak menjadi musuh di kemudian hari. Itu yang pertama. Hati-hati. Karena sejarah membuktikan banyak negara yang dulu bersahabat kemudian menjadi bermusuhan. Dan juga terbalik, yang bermusuhan bisa menjadi bersahabat. Jadi kita hati-hati di situ dalam menjalankan politik luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua begini, Iran ini negara yang 47 tahun dikenakan sanksi sejak revolusi Islam Iran ya, 1979. Negara yang 30.000 objek ekonominya kena sanksi, 700 mata dagang BUMN, perusahaan swasta dan pengusahanya kena sanksi, asetnya diblokir. Gitu. Iran ini negara yang tidak bisa masuk dalam sistem perdagangan dunia, sistem perbankan SWIFT. Dia nggak bisa masuk ke situ. Gitu. Dia tidak bisa mengekspor minyaknya keluar karena dibatasi. Bahkan Amerika memberlakukan second tier negara sanctions, yaitu negara yang berurusan dengan Amerika kena tarif juga tinggi kan begitu kan. Tapi kok masih hidup? Masih hidup. Arti daya tahannya luar biasa. Artinya daya tahan luar biasa. Nah, itu artinya begini. Iran ini negara berkembang kok bisa berhadapan dengan negara superpower dan masih bertahan. Nah, kita mesti lihat kenapa dia bisa begitu kuat. Nah, begini. Iran itu nomor 1 secara militer, dia punya sistem pertahanan itu mosaic defense. Ya toh? Jadi dihancurkan di satu tempat, yang lain tetap hidup. Kan begitu. Itu sebabnya Ali Khamenei tewas, yang Iran pemerintahannya tetap jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu bahwa ini negara ini ditekan habis-habisan oleh begitu banyak negara, tapi masih bertahan. Banyak negara lain tidak pernah tidak ditekan, tidak dikenakan sanksi, tapi tidak kuat menghadapi tekanan asing. Ya. Itu. Contoh sebelum Iran kan ada yang diculik presidennya, berubah. Itu yang mesti jadi pelajaran bagi kita. Artinya maksudnya Indonesia harus mengambil pelajaran bahwa dia harus menjadi negara yang punya daya tahan yang kuat. Daya tahan yang kuat. Daya tahan yang kuat berarti secara pangan harus kuat. Karena perang pasti membutuhkan pangan. Betul. Kemudian dari energi harus kuat, energi listrik, energi minyak dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya dari stok minyak itu, kenapa Cina itu bisa punya stok 3 bulan ke depan dia masih aman? Karena dia jauh-jauh hari udah baca peta. Ini akan perang nih sebentar lagi. Ini akan perang ini, dia sudah baca peta ini makin meruncing, ini dia stok dulu, makanya dia bisa bertahan 3 bulan. Gitu kan? Banyak negara lain hanya bisa bertahan mungkin 21 hari, ada yang cuma 7 hari seperti Taiwan itu hanya bisa bertahan 7 hari, makanya setengah mati mereka sekarang. Jadi kita perlu melihat jauh ke depan. Nah, yang saya mau katakan, politik luar negeri Indonesia jangan hanya bebas aktif. Kita harus bebas aktif tapi kita harus asertif. Asertif artinya tunjukkan kemampuan kita. Jangan minder. Tunjukkan kemampuan kita bisa begini, kita bisa begini, kita begini. Itu yang India lakukan. India lakukan. Yang kedua, proaktif. Proaktif artinya apa? Kita lihat ada potensi ini bisa meledak ini perang. Kita masuk dulu, damaikan dulu sebelum itu meledak. Di bidang ekonomi kita lihat ini ada peluang. Masuk dulu ambil itu sebelum orang lain ambil. Jadi cepat bergerak, harus cepat bergerak. Potensi. Begitu. Gitu. Yang ketiga saya mau katakan begini,
politik luar negeri itu bukan hanya urusan satu kementerian di pemerintahan. Politik luar negeri itu urusan satu negara. Urusan satu negara. Gitu. Dan jadi, itu masuknya lewat Kementerian Luar Negeri. Jadi kita itu politik luar negeri itu bisa dijalankan melalui jalur eksekutif, bisa lewat jalur yudikatif, legislatif juga bisa. Ya, legislatif, bisa lewat jalur budaya. K-pop itu politik luar negeri Korea. Luar negeri Korea Selatan, setuju. Coba lihat, itu hebat tuh. Betul. Nah, jadi politik luar negeri itu jangan kita maknai secara sempit hanya urusan kementerian luar negeri. Hanya untuk kemitraan perdagangan. Politik luar negeri adalah politik daripada seluruh negara ini. Gitu. Jadi semua komponen bangsa itu digerakkan untuk menjalankan politik luar negeri dengan arah yang sama, tujuan yang sama. Itu yang saya belum lihat terjadi di kita. Nah, ini yang harus kita menuju ke sana. Luar biasa, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari, karena bagaimanapun mungkin perang terjadi ada di Timur Tengah, tapi kemudian kita di Indonesia Asia Tenggara juga harus bisa melihat seperti apa kekuatan kita. Iran yang tadinya masyarakat internasional berpikir bahwa ini diserang langsung hancur seperti Irak dalam beberapa hari. Bagaimana dengan Indonesia? Tentu Indonesia pemerintahnya harus berpikir bagaimana tadi Aldo bilang memiliki daya tahan kuat. Satu, daya tahan perut, kemudian daya tahan energi, kemudian daya tahan alutsista. Betul. Kemudian juga dalam politik luar negerinya juga harus menjadikan seluruh bangsa ini strategi politik bangsa ini semua lini. Tidak hanya dari sisi perdagangan, tidak hanya dari sisi alutsista sampai kepada kebudayaan, olahraga bahkan. Kebudayaan, olahraga. Kan begitu kan? Ya. Kita jago di bidang bulu tangkis kan? Sejak zaman Rudi Hartono dulu. Jadikan itu sebagai alat diplomasi. Itu seharusnya jadi alat diplomasi yang luar canggih. Biasa. Banyak sekali sebenarnya Bang yang saya ingin diskusikan dengan Bang Pitan. Tapi waktu yang belum berkenan Bang, banyak yang perlu kita ulas. Semoga nanti Bang Pitan berkenan lagi untuk hadir setelah pertemuan Trump dan Xi Jinping. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi relasi dengan tema-tema yang lebih menarik selanjutnya, dan saya Sukri Rahmatullah undur diri, sampai jumpa. Mantap. Terima kasih.